Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Mongol di Mongol Stress Channel dan Plus 62 DWI. Jadi hari ini Mongol pengen ngasih tahu ke beberapa teman bahwa beberapa hari ini dan beberapa minggu ini seliweran berita bahwa 2023, 2022 akhir dan 2023 awal sampai 2024 dunia akan mengalami masa krisis besar-besaran dalam hal ekonomi. Jadi sejujurnya teman-teman, Mongol cuma mau bilang satu hal begini. Banyak orang boleh memprediksi apapun terhadap setiap apapun yang ada di dunia ini. Tetapi kembali lagi teman-teman harus mencerna dengan cara yang elegan. Jangan gampang percaya setiap statement atau apapun yang mengatasnamakan saya tahu, saya melihat, dan saya menelaah. Tidak harus dianggap bahwa semua hal tersebut selalu benar. Tidak teman-teman. Satu hal yang harus kita pegang teguh adalah oke lah, seandainya memang krisis moneter terjadi kembali, resesi akan terjadi. Dari sisi saya tidak melihat itu terjadi teman-teman untuk bangsa kita. Mungkin negara lain mengalami hal-hal tersebut, tetapi dari sisi saya sendiri, saya tidak melihat resesi itu. Tetapi apakah itu akan menjadi sebuah kebenaran? Kembali lagi kepada warga negara Indonesia. Karena setiap kita menyebut nama Allah, setiap kali kita menyebut nama Tuhan dan meminta pertolongannya, gak akan pernah Tuhan tidak membantu. Gak akan pernah Allah tidak akan menjabah doa-doa kita. Jadi tergantung dari kita. Kalaupun seandainya resesi itu terjadi, Tuhan akan memberi memberi kekuatan untuk kita tetap survive, tetap berdiri teguh di saat masalah itu terjadi. Jadi teman-teman, kalau seandainya ada yang bilang nanti resesi akan terjadi dan sebagainya, saya hari ini kebetulan Mongol tadi jalan-jalan ke Hotel Pullman and then ke Plaza Indonesia lalu ke Grand Indonesia. Ini kan ceritanya Kak Mongol mau kasih tahu ini Hotel Pullman tuh di sini. Ya kan, ini Hotel Pullman. Ini kan jalan. Toh. Sini Bundaran HI. Ya kan? Sini tuh Plaza Indonesia. Tuh. Sini GI. GI, PI. Oke, taruhlah begitulah. Jadi teman-teman, di saat Kak Mongol nyebrang ini kan ada apa? Sini ada halte, sini ada penyeberangan itu. Mongol nyebrang ke sini. Nah, di saat Kak Mongol nyebrang ke sini tuh Mongol melihat gitu. Kok atmosfer seperti ini bentuknya, kok warnanya sepersekian, sepersekian penglihatannya kamu ngeliat tuh kok ada something yang berubah. Dari sini Mongol mau ke GI juga kan sama nih. Jadi taruhlah GI itu kan terlalu panjang. Ya, udah hapus semua lah. Mumet. Jadi kan teman-teman ini Pullman. Tuh. Ini jalan. Ya toh, ini yang buat ke sini, ini yang ke sono. Sini ada jembatan, penyeberangan, sini ada Hotel Indonesia. Ya toh. Jadi ini kan Hotel Indonesia nih. Ini aku Hotel Indonesia, Plaza Indonesia. Ya toh. Ini kan bundaran. Toh, sini GI. Jadi Kak Mongol ini dari jalur sini ke sini, tuh Kak Mongol melihat. Dari jalur sini mau ke sini, Kak Mongol juga melihat hal yang sama. Di situ Kak Mongol langsung bilang, resesi Indonesia 2023, 2024 bersifat invalid.
Jadi teman-teman semuanya, resesi itu sifatnya invalid, berarti itu seperti kayak nggak pasti gitu. Apakah negara kita akan kolaps dengan resesi menurut para orang-orang yang melihat dan merasa dan meraba dan mendengar dan sebagainya? Saya sih secara pribadi tidak. Saya sangat tidak percaya bahwa resesi akan terjadi di bangsa kita karena banyak orang percaya dan beriman kepada Tuhan sedang berdoa untuk Indonesia. Jadi teman-teman semuanya, tapi kamu ngelihatnya apa gitu kan? Jadi teman-teman, kalau kita belajar tentang the Nine Lord, ya kan? Ada sisi namanya Baal. Tuh, Lord of Wealth. Nah, Baal kan punya anak buah. Baal punya Jadi Baal punya anak buah. Anak buah andalan bernama Mammon. Nah, Mammon inilah yang sedang bergerak saat ini. Bukan Baalnya yang bergerak. Masih Mammon. Mammon itu adalah orang-orang yang cinta uang. Orang-orang yang mencari uang. Fokus hidupnya adalah ke uang. Dan di saat uang itu diperoleh, dia melebihi cintanya kepada Tuhan. Dia melebihi cintanya kepada Allah. Dia lebih melebihi cintanya kepada saudara-saudaranya. Jadi teman-teman, ini yang berjalan. Nah, ini sebenarnya efeknya memang bisa resesi, tetapi lebih ke begini. Sekarang bahkan akan muncul dan sudah muncul pemuka agama yang materialistis, yang matre banget. Setiap pelayanan sudah punya standar untuk mengundang mereka berapa. Untuk mengundang mereka khotbah di gereja sudah punya rate yang harus dibayar. Tidak lagi prinsip persembahan kasih. Tapi sudah prinsip tarif atau fee. Dan ini akan ada makin banyak dan makin banyak di 2023 sampai 2024. Orang akan berlomba-lomba mencintai uang. Orang akan berlomba-lomba melakukan apapun yang penting menghasilkan uang. Bahkan ketidakbenaran pun dibuat jadi benar karena uang. Bahkan saudara pun bisa dihancurkan karena uang. Itu yang akan terjadi. Karena kalau itu kan istilahnya kan kalau destroy, last, dragonic, power, bergerak, ini akan menjadi kehancuran dalam segala hal. Moral, mindset, hati, motivasi, semua akan menjadi mengarah kepada kehancuran.
Orang akan senang berpesta pora. Orang akan sedang dengan hawa nafsu. Orang akan tidak segan-segan untuk membunuh orang lain. Dan akan merasa tidak bersalah. Akan banyak hal-hal yang terjadi dalam bentuk pemberontakan. Pertumpahan darah akan terjadi. Tetapi kembali lagi teman-teman. Semua hal negatif boleh terjadi. Tetapi janji Tuhan akan tetap digenapi dalam hidup orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi teman-teman, nggak usah khawatir. Kalaupun resesi tetap terjadi, tetap Tuhan tidak akan pernah mau berhutang dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Allah tidak akan memberi cobaan melebihi kekuatanmu. Jadi tetaplah berpegang teguh pada firman-Nya, tetaplah berpegang teguh pada pada janjinya, tetap berpegang teguh pada keyakinanmu bahwa Tuhanmu dahsyat. So, dalam hal menghadapi apapun kita akan menjadi umat yang lebih dari pemenang. We are the winner and always the winner. So, kenapa harus takut? Resesi boleh terjadi. Indonesia masih surplus. So, tetap percaya. Orang boleh meramal tentang apapun. Orang boleh merekarka yang jahat terhadap hidup kita. Tetapi yang menentukan itu terjadi atau tidak dalam hidup kita adalah Tuhanmu. So, di saat engkau mempercayai engkau punya Tuhan, maka Tuhan juga akan mengasihi dirimu. So, milikilah dan tetap think positif, doing positif. So, you akan selalu happy every day. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan lonceng. Sarange. Bye-bye.